Dalam dunia sepak bola, di balik gemerlap bintang-bintang besar yang selalu mencuri perhatian, ada sosok-sosok yang meski tak selalu berada di sorotan, tapi peranannya tak kalah penting. Salah satunya adalah Jose Maria Gutierrez Hernandez, atau yang lebih dikenal dengan nama Guti. Mungkin tak banyak yang menyadari, namun kontribusinya untuk Real Madrid sepanjang 15 tahun, karirnya layak untuk dihargai. Dari trofi La Liga hingga Liga Champions, ia menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah besar klub ini, meski seringkali tak mendapatkan apresiasi sebanding dengan prestasinya. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Andai sepak bola memiliki penghargaan serupa pemeran figuran terbaik, mungkin piala itu pantas disematkan pada sosok yang lebih dikenal dengan nama Guti, Jose Maria Gutierrez Hernandez. Sebuah nama yang bergema di lorong-lorong sejarah, namun tak pernah begitu mengundang sorotan. Jejak karier Guti bersama Real Madrid merentang jauh, seperti benang merah yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan. Lahir dan besar hanya 20 km dari kota Madrid, Guti menemukan takdirnya di Akademi Real ketika usianya baru menginjak 10 tahun. Di era yang memuja La Quinta del Buitre, dia adalah salah satu dari sedikit yang beruntung. Era di mana Madrid memberi kesempatan besar kepada bocah-bocah yang mereka didik sendiri. Guti tumbuh di tengah angin perubahan yang membawa harapan bagi setiap talenta muda. Bakatnya begitu jelas dan tak terbantahkan. Jika tidak, mustahil baginya untuk menembus setiap jenjang di La Fabrica hingga akhirnya bisa bergabung dengan tim utama. Tahun 1995 adalah momen penting ketika Guti pertama kali mengenakan kostum Real Madrid di tim senior, turun dalam pertandingan melawan Sevilla di Santiago Bernabeu. Real Madrid menang telak 4-1, namun bagi Guti itu lebih dari sekadar kemenangan. Itu adalah saat pertama kali dia berbagi lapangan dengan legenda seperti Sanchez dan Michel. Sementara pertandingan itu juga menjadi laga ke-400 Sanchez bersama Real Madrid. Meski debutnya sudah tercatat pada 1995, baru setahun kemudian Guti benar-benar dipromosikan ke tim utama. Pada titik itulah, di bawah komando Presiden Lorenzo Sanz, dimulailah proses internasionalisasi yang besar bagi Real Madrid. Para mega bintang seperti Predrag Mijatovic, Roberto Carlos, Davor Suker, Clarence Seedorf, Christian Panucci, Bodo Illgner, Carlos Secretario, dan Zé Roberto bergabung pada musim 1996/77 dan Guti dihadapkan pada tantangan besar yang akan terus mengikutinya sepanjang kariernya. Tantangan yang tak terelakkan ini membawa Guti pada pencapaian luar biasa, lebih dari 500 penampilan dan sederet trofi bergengsi. Namun, ada satu hal yang selalu mengganjal. Potensinya, meski begitu nyata, tak pernah benar-benar tergali sempurna. Mengukur potensi Guti tak perlu kata-kata, karena YouTube telah menyuguhkan segudang video yang dengan jelas memperlihatkan kegeniusannya. Bola seolah menjadi bagian dari tubuhnya, dan di belakang kepalanya seolah ada mata ketiga yang melihat segala sesuatu sebelum orang lain memahaminya. Visi dan tekniknya begitu luar biasa, sulit dicari tandingannya. Jika masih meragukan, biarkan Sevilla dan Deportivo La Coruna berbicara. Dalam 2 pertandingan itu, Guti memberikan assist dengan tumitnya, sebuah aksi yang seakan menjadi tanda tangan dari dirinya. Tak mungkin membicarakan Guti tanpa menyinggung 2 mahakarya itu, yang membuatnya dikenang dalam legenda yang abadi. Namun, meski semua itu, Guti tak pernah benar-benar menjadi mega bintang.
Ratusan penampilan bersama Real Madrid ditambah statusnya sebagai deputi kapten dalam beberapa musim tak cukup untuk menjadikannya bintang utama yang bersinar di langit sepak bola. Sebaliknya, Guti adalah hiasan antik yang indah dipandang, namun tak selalu bisa dipakai. Di saat-saat tertentu, dia tampil seperti penyihir yang memukau. Namun di kesempatan lainnya, Guti lebih mirip ayam tanpa kepala tak tahu harus berbuat apa, meskipun semua potensi itu ada di tangan. Selama 15 musim dari 1995 hingga 2010, dia mengukir jejaknya di lapangan hijau bersama Real Madrid, di mana dia bukan hanya sekadar pemain. 5 trofi La Liga, 4 Piala Super Spanyol, 3 Liga Champions, 1 Piala Super Eropa, dan 2 Piala Interkontinental tercatat dalam namanya. Namun, meski segala prestasi itu mengkilap, dirinya tetap menjadi bayang-bayang di balik panggung gemerlap para bintang. Guti, layaknya figuran dalam sebuah film epik, selalu ada di sana, memberi kontribusi, namun tak pernah benar-benar meraih sorakan. Dalam dunia yang gemar memuja bintang utama, si figuran seringkali hanya menjadi pelengkap, dihargai secukupnya, namun tak pernah diingat dalam euforia yang sesungguhnya. Guti bagaikan bayangan di balik sorotan lampu gemerlap yang menyinari panggung megah. Di tengah sorakan massa dan pujian tak henti kepada para bintang Real Madrid, namanya jarang sekali terdengar. Semua mata tertuju pada Raul Gonzalez, Iker Casillas, atau bahkan para mega bintang yang datang dengan harga selangit, seperti Luis Figo dan Zinedine Zidane. Hanya sekadar bermain baik, sepertinya tak cukup untuk menggugah perhatian dunia. Bakatnya yang luar biasa, keterampilan yang memukau, kerap tertutupi oleh aksi para bintang yang sudah terhiasi dengan nama besar. Para pemeran utama di lapangan, tak peduli bagus atau buruk permainannya, selalu menjadi santapan empuk bagi media dan penonton yang haus akan drama. Namun, ketika kritik datang, Guti pun tak lepas dari getahnya. Dituduh merusak skema permainan, dianggap tak mampu memberi andil yang berarti, dan tak jarang dianggap tak bisa diandalkan. Ini seperti sebuah film yang diwarnai oleh pujian ataupun cercaan. Ketika film itu berhasil menggugah hati, perhatian selalu terpusat pada siapa pemeran utamanya dengan komentar yang sering muncul, "Oh, pantas saja film ini luar biasa, karena yang bermain adalah A dan B." Namun, jika film itu gagal, semua mata terarah pada para pemain dan komentar buruk pun tak terhindarkan. Guti adalah kita yang merasa hanya menjadi bayang-bayang dalam kehidupan ini, tak pernah merasakan hangatnya sanjungan. Kita yang berjalan di antara keramaian, namun tak pernah benar-benar dikenang dalam lembaran sejarah. Guti adalah kita yang jarang sekali mendapatkan pengakuan, yang jika masa-masa keemasan telah lewat, akan mudah terlupakan dan digantikan oleh sosok yang lebih baru. Coba lihat Guti, apakah mungkin seorang gelandang tak berguna bisa dipercaya untuk turun di 532 laga, mencetak 77 gol dan memberi 89 assist untuk Real Madrid? Apakah mungkin Real Madrid bisa meraih segala pencapaian luar biasa yang telah disebutkan tadi jika Guti tak pernah ada dalam cerita mereka? Guti adalah bukti bahwa meskipun tak selalu terlihat, kehadiran kita tetap memiliki arti, walau tak selalu tercatat di puncak kejayaan.